Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Faisal di acara podcast Curan Rek, Curhat and Request bersama narasumber. Pada kesempatan kali ini, aku kedatangan narasumber yang sangat istimewa sekali. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu senior aku yang sangat ganteng, sangat multi talent, dan dan aku tuh sangat kesannya tuh membanggakan beliau gitu. Panutan saya ketika saya ke sekolah gitu. Boleh diperkenalkan gitu namanya? Kenalin nih? Ya, kenalin. Oh iya. Ya perkenalkan, nama saya Nadifa Yudhistirawan Sudan Kosli, bisa dipanggil terserah lu dah, pokoknya mau panggil Nadifa, Diva apa segala macam, Kang Nadif apa bodo amat, pokoknya bebas. Ya saya salah satu senior dari Faisal yang kece ini, yang di sebelah saya ini. Ya tapi lebih kece saya sih sebenarnya. Ya kan? Ya kan? Betul. Kecean gue sih sebenarnya. Ya pokoknya gue seniornya Faisal lah. Yang beda ya lumayan sih jauh, tapi kan kalau kelihatan dari face bedanya tipis ya. Ya, tipis, kita 11-12 lah. 11-12 ya gitu kan. Kayak Umurnya juga gak jauh beda. Kayak mudaan gua gitu kan. Kayak mudaan gua. Makanya ya gua senior Faisal di Paskibra dan juga di STM. Oke. Next, jadi gini ya. Aku panggilnya kakak atau akang nih? Boleh panggil AA boleh, abang boleh, terserah dah, pokoknya bebas saja. Abang aja dah, abang. Abang. Jadi Bang Nadip. Bang Nadif. Bang Nadif. Iya, boleh. Aku mau nanya nih. Ketika apa tuh? Ya suara. Bentar. Ada sesuatu hal yang tidak bisa diganggu gugat. Aku punya beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan anjir. Sunda banget ya. Indonesia maklum lah. Itu orang Sunda, Bos. Ya, kita harus mengangkat bahasa sendiri ya, harus bangga dengan bahasa sendiri. Betul. Tapi kita pakai bahasa Indonesia dulu. Iya. Soalnya gua males translate-nya. Oh gitu. Betul. Ya nanti translate-nya di bawah ini gitu. Iya betul. Oke, jadi gimana perasaan Bang Nadip ketika terpilih sebagai pelatih terbaik se-Jawa Barat? Waduh. Gila men, se-Jawa Barat. Waduh, gimana tanggapannya tuh? Oke. Yang pertama sih pastinya bangga ya gitu. Ya. Ada rasa bangga karena jujur ketika ngelatih juga ya saya tuh punya target gitu. Gue punya target bahwa setiap event yang gue ikuti harus ada targetnya gitu. Dan pada saat itu ya memang target gue emang pengen menangin anak-anak dulu sih sebenarnya gitu. Tapi kan di situ ada kayak plusnya tuh, bonusnya ya kita sebagai pelatih terbaik gitu. Ketika anak-anak yang kita didik menjadi juara utama satu, itu otomatis jadi pelatih terbaik gitu. Itu bonusnya lah gitu. Yang pasti gue pengen anak-anak gue jadi juara dulu gitu. Ya, jadi fokusnya itu ke dulu. pasukan dulu ke gitu pasukan ya. dulu. Kalau untuk ke pelatih terbaik sih Itu ya bonus. itu mah bonus gitu ya. Yang penting kita usaha dulu, anak-anak kita didik benar-benar, kita latih benar-benar gimana caranya mereka menjadi seorang juara, jadi seorang pemenang gitu. Dan ya sebenarnya nggak ngefek banget sih mau kita jadi pelatih terbaik, mau jadi kayak gimana, ya tetap aja sama, tetap jadi diri kita. Dan juga Karena pasukannya gak ada yang terbaik ya. iya nggak ada, harus terus berlatih pasukan tuh. Terus juga kita sendiri gitu, ketika kita jadi pelatih terbaik di event itu, event besoknya tuh udah beda lagi, kita bukan pelatih terbaik di situ gitu loh. Beda Event ya kita harus berjuang lagi gitu. Dari nol lagi pasti kayak gitu sih ya. Yang pasti sih tanggapannya kayak gitu. Yang pertama bangga, dan ya pelatih terbaik itu nomor sekian lah, yang penting anak-anak dulu ya. Mungkin teman-teman juga belum tahu pelatih terbaik itu di mana kan? Oh iya. Ya jadi kemarin tahun 2019 akhir tahun kemarin gitu ya, karena sebelum corona gitu ya. Itu bukan terakhir pelatih terbaik tuh bukan di 2019, di 2020 kemarin. 2020. Di Purwakarta. Ya. Di sebelum banget corona. Itu juga dapat alhamdulillah di bulan Februari itu kalau nggak salah. Itu di STT. Oh iya, STT Wastu Kencana itu Purwakarta. Itu alhamdulillah dapat juga di bulan Februari sebelum corona masuk lah gitu ya. Sama yang sebelumnya juga itu yang di LKBB Final Jabar. Itu di Bandung waktu itu di Bandung. Terus ya
perwakilan dari setiap kabupaten masing-masing tuh pesertanya mewakilkan satu pasukan ya, satu kabupaten satu pasukan. Dua sebenarnya dua, cuman kebenaran kita cuma mengirim satu pasukan gitu. Jadi setiap kota itu 2 pasukan gitu. Nah di sana ya memang juara semua di sanalah, setiap kabupatennya juara terbaik setiap kabupaten setiap mengirimkan kabupaten ya gitu di Jawa Barat. Jadi ya berat banget gitu kan awalnya, tapi alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah kita dapat juara utama 1 dan ya alhamdulillah dapat bonusnya jadi pelatih terbaik LKBB Final Jabar 2019 gitu. Kemudian gimana sih tipsnya gitu supaya pasukan itu nurut sama pelatih? Sebenarnya kembali lagi ke diri kita sih, karena saya juga kan pernah jadi pasukan gitu. Jadi saya tuh pengen, gue pengen gitu kayak gimana sih ya gitu, punya pelatih itu pengennya kayak gini. Jadi dari situ kita belajar gitu. Jadi ketika kita jadi seorang pelatih, ya kita kan pernah merasakan kita jadi anak didik. Jadi anak didik tuh kayak gimana sih pengennya. Jadi kita menjadi mereka gitu. Jadi kalau misalkan anak-anaknya mau nurut, ya kita harus jadi mereka dulu gitu. Kita harus tahu mereka dulu, mereka pengennya kayak gimana, pribadinya kayak gimana, tiap pasukannya gitu. Kan berbeda-beda karakternya. Jadi kita harus baur jadi satu. Kita jadi mereka, nantinya mereka pun akan jadi kita. Jadi intinya kepalanya dulu nih lu pegang. Kalau kepalanya udah dipegang, dia mau kita suruh kayak gimana juga kan dia pasti nurut gitu. Jadi intinya kita jadi mereka dulu. Jangan sampai kayak kita benar-benar jadi diktator atau apalah, otoriter gitu, nyuruh. Jangan, kita harus membaur. Malah nanti kalau misalkan otoriter bisa berdampak buruk bagi si pasukannya gitu ya. Terus juga kita jangan terlalu terobsesi banget sih kalau saran dari gue yang gue rasain, dari Akang rasain, jangan terlalu terobsesi banget pasukan tuh harus benar-benar nurut sama kita gitu, harus benar-benar gimana sama kita. Ya berjalan aja gitu, berjalan dengan sendirinya. Kita banyak ngobrol, banyak sharing gitu. Jangan lu harus nurut sama gue, harus kayak gini. Jangan terlalu memaksakan kayak gitu. Toh nanti dengan sendirinya pun, dengan kita ngobrol, dengan kita terbuka sharing, mereka pun akan mengerti akan kita juga mengerti akan mereka. Akhirnya mereka nurut dengan kita kayak gitu. Mas Bro. Oke. Gila, keren parah itu. Saya pun sampai sekarang gitu Kang bangga banget gitu ya bisa bertemu, bisa kenal dengan Akang gitu. Karena itu salah satu motivasi aku gitu ikutan Paskibra tuh ya pengen gitu. Pengen bisa memimpin ya, sebagai pelatih juga. Nanti kan ada implementasi di masyarakatnya gitu kan. Ya, ada manfaatnya gitu. Manfaat apa yang akan rasakan di masyarakat gitu. Kalau aku aja yang megang. Nggak apa-apa. Manfaat di masyarakat sih lebih kayak kita bisa membaur dengan masyarakat, bisa bersosialisasi ya setidaknya lebih baik sebelum kita mengikuti organisasi tersebut gitu ya. Jadi kita lebih diterima lah di masyarakat gitu. Jadi lebih berpengaruh ke arah sana sih. Jadi kita lebih dipandang lah di masyarakat. Maksudnya apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, itu loh masyarakat tuh lebih kayak memandang kita gitu. Ya pengalaman sih ketika ya pernah kerja lah di sebuah perusahaan saya gitu kan, turun ke lapangan gitu ya. Padahal ya jujur ya saya lulusan kan SMK gitu ya, belum kuliah bahkan sampai sekarang pun. Tapi dari masyarakat ngira tuh bahwa saya itu sarjana gitu. Itu udah sering kejadian gitu ya. Karena saking bisa public speakingnya juga. Nah itu dia, karena manfaat dari Paskibra tersebut gitu kan. Dari Paskibra kita terapkan di masyarakat, ternyata pandangan masyarakat seperti itu. Padahal kita bukan sarjana, tapi dari masyarakat melihat sosok kita tuh udah kayak skillnya setara dengan. Nah gitu, malah ya sempat malu juga gitu kan, kayak misalkan ketemu dengan siapa gitu, berbicara sharing apa segala macam, nanya gitu kan kayak lulusan mana sih, sarjana gitu kan, kalau Sundanya gitu kan malu gitu kan, mau jawab kayak gimana gitu. Nah dari situ yang bisa diambil pelajaran, ternyata ketika kita berorganisasi, ketika kita ikut organisasi, pandangan masyarakat tuh berbeda dari tata cara kita berbicara, dari tata cara kita membaur dengan masyarakat itu berbeda.
Nah itu poin plusnya sih kalau dari organisasi. Ikutan organisasi seperti itu. Kayak gitu guys. Next, pertanyaan berikutnya. Ketika pandemi ada event lagi gak? Job kosong. Kosong banget serius. Emang pandemi ya semuanya batalin. Karena ya pas awal aja gitu ya ada event-event tuh bulan Maret, April gitulah, itu sebenarnya ada event, banyak event gitu ya. Tapi setelah adanya pandemi ini terus adanya PSBB di awal, ya udah semuanya dibatalkan, hangus semua gitu. Jadi ya sampai sekarang alhamdulillah kosong nih job nih gitu. Cuman ya syukuri aja lah gitu. Karena ada rezeki mah dari mana aja kan. Gitu sih. Oke. Kemudian nah sekarang nih siswa baru kan udah ada siswa baru, nanti kan ada penerimaan untuk masuk organisasi nih. Harapan Akang selanjutnya untuk para siswa baru ini nih, angkatan baru ini nih, gimana nih? Harapannya sih ya semoga mereka bisa setidaknya belajar berorganisasi dan bisa membanggakan nama sekolah, mengharumkan nama sekolah dengan sebuah prestasi gitu. Terlepas dia ikut organisasi apapun itu, karena seluruh organisasi yang ada di sekolah menurut saya itu adalah baik gitu ya. Karena mengembangkan potensi diri mereka gitu. Yang di luar non akademik itu. Yang jelas harapannya semoga mereka bisa membanggakan nama sekolah, mengharumkan nama sekolah, berprestasi dan mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Di organisasi sih apa yang mereka ingin dapatkan sebenarnya gitu. Nah mudah-mudahan sih kayak gitu. Nah, itu menjadi bekal mereka nanti di kemudian hari gitu kan. Itu dia. Karena di non akademik itu sebenarnya banyak sekali manfaat buat kehidupan kita setelah kita keluar dari sekolah gitu. Jadi kalau teorinya ya dari sekolah sehari-hari gitu, teorinya ada gitu ya. Nah yang untuk ke masyarakatnya ini dari non akademik sebenarnya gitu, yang lebih banyaknya dari non akademik gitu. Dari akademik membantu kita untuk kita punya teori gitu, tapi kalau dari non akademik itu membantu kita untuk bersosialisasi, bermasyarakat, hidup di masyarakat yang sebenarnya kayak gitu sih. Aduh, gitu. Gila guys, kita ilmunya banyak banget yang didapat gitu loh. Saya sampai bingung bagaimana menyimpulkannya. Kalau mau tahu simpulannya nanti ada di bawah ini. Di deskripsi ada di bawah kesimpulannya. Oke, pesan terakhir buat para pelatih nih, Siapa tahu nih barangkali ada yang nonton pelatih Paskibra yang kenal dengan Akang gitu. Apa pesannya buat para pelatih yang melatih anak didiknya? Tetap semangat, tetap berjuang di jalannya gitu. Didik kita dengan baik. Terus buatlah mereka merasa mereka bisa lebih baik dalam organisasi ini gitu loh. Mereka bisa mendapatkan manfaat dalam organisasi ini gitu. Karena ya itulah yang akan dirasakan mereka nanti di saat keluar daripada sekolah gitu. Jadi jujur sih sebenarnya saya juga udah mau off sih sebenarnya di bidang Paskibra gitu. Maksudnya off sementara atau yang nggak tahu apa untuk kedepannya gitu. Tapi intinya tetap berjuang, tetap semangat. Pokoknya kita wujudkan 2045 Indonesia emas. Itu dia. Satu abad Indonesia merdeka. Nah itu dia. Oke guys, itu saja mungkin barangkali yang dapat kami sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. See you next time. Bye. Dadah. Itu nyaho endingnya kos kumaha.